Sebenarnya kalau saya membaca dari sisi lain, dari sisi rakyat nih, karena saya juga rakyat. Iya, iya. Rakyat. Bahasa rakyat itu kan bahasa sederhana sebenarnya. Betul. Bahasa Ya, sederhana. ya, Nah, ya. rakyat itu kan cara berpikirnya juga sederhana. Tapi terlebih dari itu kan rakyat juga merasa. Manakah pemimpin yang kemudian memang ada di dalam rasa mereka, dalam hati mereka, sehingga mereka itu mampu untuk mencintainya. Bersama saya Abdi Susanto dalam program Inner Journey menuju ke kedalaman diri. Kita akan menemukan, menggali makna di balik berbagai peristiwa. Ya, kembali kita akan membicarakan tentang makna di balik peristiwa hidup kita. Ini ada teman saya Mas Rui yang akan bercerita atau mengungkapkan sebenarnya apa ini gitu. Ya, Mas Rui di balik peristiwa Ganjar yang mendapatkan begitu banyak perhatian atau minat dari banyak orang yang ingin mencalonkan dia menjadi presiden. Dia itu tadinya kan dicerca, dicaci, diragukan oleh banyak orang termasuk oleh partainya sendiri. Gimana Mas Rui, kira-kira apa ini? Peristiwa apa seperti ini kalau kita melihatnya? Ya. Saya juga ngikuti berita-berita itu, Mas Abdi, ya kan? Dan kalau saya melihat kenapa ya Pak Ganjar kemudian itu mendapatkan suara elektabilitas tertinggi ya. Nah, sebenarnya kalau saya membaca dari sisi lain, dari sisi rakyat nih, karena saya juga rakyat. Iya. Rakyat. Sebenarnya bahasa rakyat itu kan bahasa sederhana sebenarnya. Betul. Bahasa sederhana. Ya, Nah, ya. rakyat itu kan katakanlah cara berpikirnya juga sederhana. Tapi terlebih dari itu kan rakyat juga merasa. Iya. Mereka itu rakyat itu punya rasa. Mungkin logikanya barangkali secara saintifik barangkali nggak nyampe. Iya. Tapi kemudian dia tuh merasakan manakah pemimpin yang kemudian memang ada di dalam rasa mereka, dalam hati mereka, sehingga mereka itu mampu untuk mencintainya. Nah, mereka itu kan merasakan. Mereka merasakan dengan intuitif, mereka merasakan dalam hati mereka siapakah pemimpin yang dirasakan itu memang tulus. Ini kan sebenarnya kan logika masyarakat, logika rakyat. Nah, oleh karena itu ketika saya melihat katakanlah Pak Ganjar kemudian mendapatkan antusiasme yang luar biasa juga, maka saya menelisik juga apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar, bagaimana dia menyapa rakyatnya, sepak terjangnya ketika dia bertemu dengan rakyatnya, kan dia juga sangat egaliter. Kemana-mana, ketika yang dihadapi orang sederhana, dia juga menyapa pakai bahasa mereka, pakai bahasa Jawa, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana. Kemudian rakyat melihat bahwa mereka bisa komunikasi dengan pemimpinnya. Nah, itu rakyat melihat dan merasakan. Lalu ketika Pak Ganjar meminta mereka memakai masker, misalnya kalau kita lihat dan caranya dia itu menjelaskan mengapa masyarakat rakyat harus memakai masker, itu dengan cara-cara yang sederhana yang dapat dimengerti oleh mereka. Dia sangat komunikatif ya. Sangat komunikatif. Jadi kalau saya melihat elektabilitasnya menjadi tinggi karena barangkali adalah orang ini kemudian yang akan mampu untuk menjadi seorang pemimpin bagi mereka. Yang dia lakukan itu menyentuh rasa kayak. Menyentuh.
Mungkin seperti yang kemarin kita lihat Mas di ND itu Pak Jokowi itu, saya lihat itu di TV itu luar biasa. Merinding kan? Iya merinding sekali. Bahkan ada sekelompok itu organisasi yang mau protes atau mau demo, malah rakyatnya sendiri, masyarakat sendiri yang melarang, ya kan? Ya gitu, jadi kayak gitu. Nah ya kayak gitu, bener kan? Seperti itu juga. Betul. Nah, ini memperlihatkan bagi saya terutama bagi kita semua. Kalau saya melihat bahwa sebenarnya kalau saya mau mengatakan bahasa cinta itu bahasa yang paling jelas. Ya, dan universal ya. Bahasa cinta itu bahasa yang paling jelas dan itu universal dan itu spontan, tidak direkayasa. Jadi tidak ada bahasa yang lebih sederhana daripada bahasa cinta dan itu nggak bisa menipu karena itu spontan Mas. Lalu ketika melihat anak-anak berlari, bapak yang menggendong anaknya, ibu yang menggendong anaknya nggak bisa bertemu lalu kemudian menangis, seru. Artinya saya melihat orang ini dicintai rakyatnya, bukan karena ketokohannya, bukan karena kedikdayaannya, kekuatannya, atau karena kekayaannya, atau karena kuasanya dia seorang presiden. Rakyat tidak melihat itu, justru yang dilihat rakyat itu apa? Hatinya. Hati yang kemudian keluar secara nyata dalam sebuah perilaku. Perilaku yang sederhana, perilaku yang memang bekerja untuk rakyatnya. Dan saya kepingin mengatakan bahwa sebenarnya sesungguhnya hati seorang pemimpin, hati seorang presiden itu sesungguhnya tidak di Jalan Merdeka Barat, tapi di mana-mana. Istana Presiden itu bukan di Istana Bogor. Istana Presiden itu tidak di Tampak Siring. Istana Presiden itu harusnya ada di hati rakyatnya. Di mana-mana. Nah ini Mas ada dua kata kunci menarik Mas. Tadi Mas Rui bilang soal bahasa cinta, soal hati. Nah, fenomena yang terjadi sekarang itu justru banyak orang itu malah mencari cinta Mas. Nah itu kan mencari cinta, itu merasa kehilangan cinta. Orang merasa haus cinta, ya kan? Orang merasa pengen, di mana-mana orang pengen supaya dirinya itu di like. Kalau saya punya Instagram kan, silahkan subscribe, like, ya kan, dan follow saya. Nah kan kayak gitu kan enggak? Setuju nggak Mas? Mas Rui melihat fenomena itu juga nggak? Saya melihat juga, tapi kan logikanya sederhana Mas Abdi. Artinya begini logikanya, kalau orang itu mencari cinta, artinya kan dia nggak punya cinta. Nah ya itu yang mau saya tanyakan Mas. Itu saya mau saya tanyakan. Kenapa itu bisa terjadi? Orang itu haus cinta, kan karena dia nggak punya. Ya kan? Artinya sekarang banyak orang ini sedang dalam kekurangan cinta ini kayaknya. Artinya ada lack of. Nah kalau orang itu sudah penuh dengan cinta, ya kan? Ya dia nggak perlu mencari, dan dia nggak perlu haus, dan dia nggak memperdulikan follower saya berapa. Saya juga nggak memperdulikan subscriber saya berapa. Tapi kan? Itu yang terjadi sekarang Mas. Karena di mana-mana orang gitu. Karena itu bagian dari kompensasi yang menurut saya wajar. Ketika orang juga kurang atau tidak mempunyai perhatian atau cinta itu. Jadi sebuah otokritik kan buat masyarakat kita, buat keluarga kita sendiri. Saya sendiri juga begitu. dengan anak-anak sendiri itu kan ketika kita itu tidak penuh ya kan kita tidak perlu mencari, tidak perlu haus, tidak perlu mengharapkan pujian atau mengharapkan itu. Inilah yang kemudian menjadi otokritik buat kita sendiri, buat masyarakat kita. Karena orang-orang yang kekurangan cinta ini juga kemudian tidak ragu-ragu untuk menyakiti orang lain. Itu salah satu cirinya ya Mas ya. Tidak ragu-ragu untuk membuat luka orang lain. Bahkan tidak ragu-ragu lagi untuk membunuh orang lain. Dan membunuh itu tidak cuma membunuh dengan senjata, kan? Sekarang kalau zaman sekarang kan membunuh dengan apa Mas? Dengan kata-kata. Dengan jari. Dengan jari sekarang Mas. Sekarang dengan jari. Sekarang jarimu harimaumu nih. Betul. Bukan belum harimau. Makanya kan ketika masyarakat kita juga mempunyai fenomena seperti itu, ya itu sebenarnya otokritik buat kita. Karena kembali masyarakat itu
kembalinya kepada keluarga. Keluarga kembalinya kepada individu-individu masing-masing. Nah, ketika kita tidak mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, kurang waktu dan seterusnya karena kesibukan dan seterusnya, nah akibatnya memang kemudian banyak orang yang lack of love itu. Seperti Arjuna yang mencari cinta terus. Arjuna mencari cinta terus. Iya kan? Nah, akibatnya ya sebelum itu terpenuhi, ya orang kan haus ya. Lalu yang terjadi adalah meskipun umurnya udah 30 tahun, udah 40 tahun, bahkan udah 60 tahun, itu juga masih kehausan cinta, masih mencari perhatian. Pertanyaan saya Mas selanjutnya nih Mas. Tadi kan Mas Rui tadi pernah menyebut ada satu tanda orang kurang cinta tadi. Ada lagi nggak yang bisa yang kita sampaikan? Kira-kira ya saya hanya melihat bahwa seandainya pribadi-pribadi yang tadi seperti ini, yang kekurangan ini kemudian menjadi sangat berbahaya, patut kita waspadai ketika dia menjadi seorang leader, ketika dia menjadi seorang pemimpin. Maka ketika dia menjadi seorang leader, public figure atau pemimpin resmi formal dalam masyarakat, dalam pemerintahan, maka bisa bayangkan karena dia masih kekurangan, maka dia akan mengumpulkan banyak. Maka dia akan mengumpulkan banyak bukan untuk rakyat yang dipimpinnya, tapi mengumpulkan bagi dirinya sendiri seluruhnya. Entah perhatian, entah pujian, entah kekayaan, entah kekuasaan, harta benda, semuanya reputasi, semuanya adalah hanya untuk dirinya sendiri. Orang lain dijadikan alat, Mas, untuk memenuhi diri sendiri. Karena apa? Karena dia masih secara basically, psychologically masih kekurangan. Nah ini kalau orang-orang seperti jadi pemimpin biasanya itu hanya mengumpulkan kekayaan, kekuasaan bagi dirinya sendiri dan tidak melayani, tidak menjadi pelayan bagi masyarakat yang dipimpin. Ini berbahaya. Dia masih berkutat dengan dirinya sendiri. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Itulah. Makanya harus diselesaikan. Makanya itu kemudian menjadi berbahaya. Karena itu ya kita lah yang ngobrol-ngobrol begini barangkali bisa mengingatkan. Saya juga kekurangan cinta nih Mas. Kira-kira kita bisa ngapain ya Mas ya? Apalagi kalau orang-orang yang sudah usianya dewasa atau mungkin udah mulai lanjut usia atau bagaimana, ini situasi ini kan sebenarnya tidak akut ya, sudah kronis menurut saya ya. Jadi banyak orang sudah istilahnya ya kayak gini semua gitu loh. Ini mesti bagaimana nih kayak gini nih gitu. Paling tidak dari saya sendiri lah, mulai dari saya sendiri. Saya harus bagaimana nih kalau seandainya saya merasa menyadari ini saya kurang cinta ternyata seperti yang disampaikan Mas. Iya. Barangkali yang pertama adalah kita mampu untuk menerima diri sendiri dulu. Ya kan? Karena saya ini kan sejarah saya. Saya ini kan masa lalu saya. Dan sejarah dan masa lalu saya itu kan sudah lewat. Kita nggak bisa ngubah. Istilahnya udah mati, masa lalu udah mati, nggak bisa diapa-apain. Mau diubah nggak bisa. Ya kan yang ada di dalam genggaman kita kan yang sekarang ini, yang saat ini. Maka kemudian kalau kita melihat sejarah masa lalu kita, yang pertama-tama ya harus menerima bahwa itu adalah bagian dari kesejarahan saya. Tapi jangan lupa dengan kita itu memahami dan menerima, terjadi perubahan, Mas. Artinya kesadaran ya. Kesadaran saya bahwa saya ini mengalami itu. Itu terjadi perubahan. Kalau kita juga mampu untuk menerimanya secara ikhlas. Bahwa itu ya itu saya. Dan saya nggak perlu menyalahkan siapapun, menyalahkan orang tua, menyalahkan lingkungan, menyalahkan siapapun. Ketika itu kemudian kita sadari, kita terima dengan ikhlas, ya ketika itu terjadi, proses perubahan, transformasi terjadi di situ, sehingga saya pun juga akan berubah. Tapi itu sulit mas. Sulit sekali mas. Itu kayak saya bercermin dengan diri saya sendiri. Bener nggak?
Ya betul. Kan? Ya, makanya orang kalau sendirian itu juga sering ketakutan. Orang sering merasa anti dengan kesepian, kesendirian. Karena apa? Yang ditemui kan dirinya sendiri, bener nggak? Iya betul. Ya, kan? Tapi kan perlu ini kalau saya sih Mas, kalau kan perlu pemahaman bahwa ya memang saya ini dilahirkan bukan sebagai malaikat. Iya. I was born not as an angel gitu kan. Iya. Ya ketika saya itu dilahirkan sebagai manusia itu juga bagian yang harus diterima. Iya. Kalau saya dilahirkan sebagai malaikat ya mungkin barangkali saya tidak mengalami ini semua. Tapi karena dilahirkan sebagai manusia dengan orang tua tertentu di tempat tertentu, saya sebagai anak bungsu atau sebagai anak yang sulung, orang tua saya nelayan atau petani atau PNS, kemudian saya dilahirkan di Wonosari sana atau di daerah mana, atau di daerah pojok di mana, itu bagian-bagian yang given, dan itu semuanya membentuk saya. Jadi kuncinya itu menerima diri, menerima. Karena ada bagian-bagian yang kita tidak bisa memilih, Mas. Iya kan? Kalau saya memilih kan saya kepengen jadi New Yorker, artinya lahir di New York saja kan. Bener. atau jadi Londoner, lahir di London, atau kemudian jadi anaknya Jokowi. Termasuk presiden kan nggak bisa. Termasuk kalau kita juga misalnya ya dilahirkan sebagai orang sangat miskin, atau mungkin saya mengalami penderitaan yang saya tidak tahu, tiba-tiba kemudian saya dianggap aja diperlakukan tidak benar dengan sangat, kan banyak orang mengalami gitu. Itu memang harus begitu Mas ya. Iya, harus menerima. Kan yang paling penting adalah kemampuan refleksi kita, Mas. Yang paling penting adalah kemampuan atau pisau atau alat refleksi kita. Melihat, menghadapi, kalau kita mengalami sendiri, menghadapi dan mengolahnya, menggorengnya. Karena itu pasti sesuatu dalam tanda kutip, pasti ada message, pasti ada lesson di dalamnya. Hidayah. Makanya selalu ada hal positif. Makanya nggak masalah apakah peristiwa itu besar atau kecil, atau peristiwa yang yang sangat menyakitkan atau membahagiakan, itu baru menjadi bermakna kalau kita refleksi yang melihat lagi. Iya kan? Kan kita nggak bisa melihat peristiwa-peristiwa itu analisis demikian aja, Mas. Justru di awal perbincangan kita, Mas Abdi mengatakan bahwa kita mencari makna atas peristiwa, supaya kita itu mengambil lesson, mengambil message, mengambil artinya bagi saya saat ini. Itu yang kemudian menumbuhkan saya. Jadi kemampuan refleksi kita atas peristiwa itu membuat sebuah peristiwa itu biarpun kecil itu menjadi sangat bermakna. Wah, ini saya nemu Mas sambungannya nih Mas dari yang kita bicarakan tadi nih. Jadi ada Pak Ganjar, Pak Jokowi, lalu kemudian terakhir soal menerima diri. Saya merasa mereka itu orang-orang yang mau menerima diri ya, gitu. Sambungannya terlalu gampang saya menyambung gitu. Ya kan, benar nggak Mas? Ya kalau Mas tadi menyebut Pak Jokowi, menurut saya kan Pak Jokowi pernah di depan wartawan mengatakan, ya kalau saya itu diejek, dihina, dicaci, wah itu sudah makanan saya sehari-hari. Artinya dia belum. Saya bisa saja, kata Pak Jokowi, saya bisa saja kemudian saya mempidanakan mereka, ya kan? Tapi kan Pak Jokowi nggak mau. Bahkan itu istilah beliau, ejekan dan cacian itu menjadi makanan sehari-hari. Nah, kalau dia memakai terminologi makanan, artinya itu kan justru menyehatkan. Ya kan? Malah bukan makanan lagi, vitamin. Malah Pak Ganjar kemarin bilang vitamin. Malah jadi vitamin. Jadi ini orang-orang yang memang sudah mampu menerima dirinya, sehingga harga dari dirinya itu tidak tergantung dari perkataan orang lain. Orang lain mau bilang kamu jelek, kamu nggak bisa, kamu bodoh, kamu goblok, kan tidak otomatis saya menjadi bodoh, goblok, atau saya jelek. Karena harga saya yang sudah saya terima ini tidak tergantung dari apa kata orang. Nah, kenapa saya peduli dengan kata orang? Kalau orang lain mengatakan, oh dasar bodoh,
terus saja jadi bodoh, kan enggak. Ya kan, dasar luar biasa dia. Ya, dasar gombal terus saja jadi gombal, kan enggak. Tapi kalau kita belum menemukan harga kita, siapa diri saya sendiri, kita dikatain dasar bodoh, wah kita nggak bisa tidur. Kita nggak bisa tidur sampai berminggu-minggu, berhari-hari karena bos mengatakan saya bodoh. Karena kita belum mengetahui siapa saya, harga saya, menerima diri saya dan seluruh yang ada pada saya. Sehingga apa kata orang yang sangat sedikit itu sangat mempengaruhi saya. Ya karena saya belum menemukan dan menerima diri saya apa adanya. Jadi PR kita saat ini adalah, atau saya paling tidak ya Mas ya, saya harus bisa berefleksi paling tidak, melihat diri saya, berani melihat diri saya dan menerimanya. Begitu ya Mas ya? Iya. Itu permulaan yang sangat bagus. Saya rasa itu dan dari situ proses transformasi berlangsung. Oke. Karena penyadaran itu akan membantu kita untuk bertransformasi. Saya rasa itu pesan yang sangat penting Mas, buat teman-teman, buat kita semua, buat saya sendiri. Karena itu cara berubah Mas. Cara berubah, cara mengubah diri adalah dengan itu. Ini sungguh sangat menarik, dan kayaknya kalau kita ngomongin kayak gini terus nggak selesai nih Mas. Panjang ini, bisa besoknya lagi gitu kan. Tambah kopi nggak apa-apa. Tambah kopi. sampai di sini Mas Rui dan teman-teman semua, kita akan kembali ke episode selanjutnya, Inner Journey, tentang berbagai macam hal, menggali makna di balik peristiwa-peristiwa. Terima kasih Mas Rui. Sama-sama.